Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Ulil Albab yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Ulil Albab yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan dan kemudahan untuk menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan ketaatan tersebut adalah diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu, 14 abad yang silam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wassalatun fi isri salatin la laghwa bainahuma kitabun fi illiyin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat setelah salat, orang yang mengerjakan salat fardu setelah salat fardu atau di antara dua salat fardu, dan dia tidak melakukan perbuatan sia-sia di antara dua salat fardu tersebut, kitabun fi illiyin, namanya tertulis di illiyin. Kata Nabi, apa itu illiyin? Daftar penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Karena yang kita lakukan pada malam hari ini adalah menunggu salat fardu setelah salat, menunggu salat isya setelah salat maghrib. Dan yang dimaksud dengan menunggu di antara dua waktu salat ini adalah salat fardu, salat yang hukumnya wajib, fardu ain. Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu melakukan amalan-amalan ketaatan, terutama di antara dua salat fardu, menunggu salat setelah salat.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita sesuai dengan catatan saya. Terakhir kami menyampaikan materi ini sebelum adanya PPKM, lalu setelah itu kita libur panjang sehingga kita tidak memberikan kajian di Masjid Ulil Albab. Adalah materi terakhir tentang adab berwudu sesuai sunnah, etika berwudu sesuai sunnah. Dari beberapa penjelasan atau beberapa hal yang akan kami sampaikan, kita masih berada di awal-awal. Apa saja yang kami sampaikan atau yang akan kami sampaikan terkait dengan etika adab wudu sesuai sunnah? Yang pertama adalah tentang definisi wudu, dan ini sudah kita lewati. Yang kedua, keutamaan wudu, fadilah orang yang selalu tidak pernah lepas dengan wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Apa keutamaannya? Ini pun juga sudah kami sampaikan dalil-dalil dan keutamaannya. Adapun materi yang ketiga, insya Allah pada malam hari ini akan kami sampaikan, yaitu materi yang berbicara tentang kondisi-kondisi, keadaan-keadaan atau waktu-waktu disyariatkannya kita untuk berwudu. Kapan saja kita disyariatkan untuk berwudu. Lalu kemudian materi yang berikutnya, jika memang waktunya mencukupi, yang keempat adalah kaifiyah wudu, tata cara wudu sesuai sunnah. Dan materi yang kelima, pembatal-pembatal wudu, serta materi ini ditutup pada ujungnya yang keenam, fikih seputar wudu, terutama yang ditekankan adalah terkait dengan kaum wanita, seperti bagaimana wudunya wanita yang memakai, yaitu menghias wajah seperti memakai lipstik. Bagaimana hukumnya wanita berwudu pada saat dia memakai, yaitu pewarna kuku, ya. Bagaimana wudunya wanita yang istihadhah, bagaimana wudunya wanita yang keputihan, bagaimana wudunya wanita yang rambutnya setelah diberikan spray sehingga menjadi kaku rambutnya, bagaimana cara membasuh rambut di kepalanya. Maka itu merupakan bagian akhir fikih seputar wudu yang lebih saya tekankan kepada, yaitu kaum wanita. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk saja pada materi yang ketiga, ya. Materi yang ketiga tentang kondisi-kondisi, keadaan-keadaan disunnahkannya, disyariatkannya kita untuk berwudu. Jika kita lihat berdasarkan dalil-dalil, ternyata ada 13 keadaan, 13 kondisi kita disyariatkan untuk berwudu. Kapan saja itu. Nah, dengan kita mengetahui keadaan-keadaan ini, jika satu saat kita berada dalam kondisi itu, maka saat itulah kita disunnahkan, dianjurkan untuk berwudu. Apa saja itu? Yang pertama adalah ketika hendak pergi ke masjid. Syariatnya wudu itu sejak dari rumah. Adapun jika dilakukan di masjid, maka tidak berdosa, tidak mengapa. Namun jika ditanya mana yang lebih afdol, wudu sejak dari rumah ataukah saat tiba di masjid, tentunya yang lebih utama adalah sejak dari rumah. Karena disebutkan di dalam hadis, orang yang berwudu dari rumah, selain setiap langkah kakinya mendatangkan pahala, selain itu pula dia tercatat seperti orang yang sholat. Sudah dipandang oleh Allah seperti dalam keadaan sholat, padahal dia tentunya belum mengerjakan sholat, tetapi sudah dipandang oleh Allah seperti orang yang mengerjakan sholat. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang berwudu sejak dari rumahnya. Mana dalilnya? Silakan dibuka hadis riwayat, yaitu disebutkan di dalam riwayat Muslim, nomornya 627. Nomor aslinya mudah diingat kalau nomor asli, ya. Yang saya sebutkan tadi nomor cetakan terjemahan 627. Kalau nomor aslinya 666.
ya. Jadi yang terbiasa pakai Muslim nomor asli ya bisa, apalagi sudah pernah mendownload 9 kitab hadis itu, maka tinggal memasukkan nomornya saja. Baik, kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdi faridatan min faraidillah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Siapa yang berwudu di rumahnya. Nah, jelas sekali kan, berwudu dari rumah. Lalu kemudian dia pergi ke masjid menunaikan salat wajib, maka setiap dia melangkah 2 langkah. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia wudhu dari rumah lalu dia pergi ke masjid untuk menunaikan salat yang telah Allah wajibkan. Kanat khatwatahu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra turfa'u darajatan. Silakan. Langkahnya yang pertama menghapus dosa, Wal ukhra tarfa'u darajatan. sedangkan langkah yang kedua mengangkat derajatnya 1 derajat. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya setiap kali dia melangkah, langkahnya yang pertama menghapus 1 dosa, langkahnya yang kedua mengangkat derajat. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, mana lebih enak? Rumah jauh dari masjid atau dekat masjid? Ya, jujur, jangan ada dusta di antara kita ya. Bapak Ibu sekalian, ada nggak orang itu yang rumahnya dekat masjid malah nggak pernah ke masjid? Karena nggak cocok sama takmirnya. Kok bisa? Ya, dia nggak cocok sama takmirnya, dia ribut sama pengurus, rumahnya Allah ikut dimusuhi. Oh, nggak boleh. Maka ketika dia mendengar panggilan adzan, jika memang kondisinya memungkinkan ya, seperti sekarang, yaitu pandemi ini sudah melandai, maka ulil amri sudah sedikit memberikan kelapangan, kebebasan, maka dalam hal ini dia wajib ke masjid. Seperti itu ya. Oleh karena itu, maka dalam hal ini bukan masalah jauh dekat, tetapi innamal a'malu bin niat. Ada seseorang yang dia suka mendaki gunung. Masya Allah, semua gunung-gunung yang ada di Jawa ini sudah diinjak oleh kakinya. Dia sudah daki. Tetapi rumahnya, depan rumahnya masjid, dia gak pernah pergi ke masjid. Berarti perjalanan menuju ke masjid lebih berat daripada mendaki gunung. Ini menunjukkan kepada kita, maka niatnya. Oleh karenanya, loh Ustadz, lah kalau rumahnya dekat, tadi dikatakan fadilahnya melangkahkan kaki ke masjid, langkahnya yang pertama menghapus dosa, langkahnya yang kedua mengangkat derajat. Berarti kan ini kita itu dianjurkan yaitu jauh dari masjid. Semakin banyak melangkah, semakin jauh perjalanan, semakin banyak dosa yang diampuni, semakin banyak derajat yang akan Allah berikan kita nanti di hari kiamat. Bagaimana ini kalau rumahnya dekat masjid? Katanya para ulama, dalam hal ini meskipun dia berkendara, maka Allah maha mampu untuk melakukan perhitungan tersebut. Ya, kita tidak perlu meragukan kemampuan Allah. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, jika rumahnya dekat masjid, nah, maka dalam hal ini silakan berjalan kaki. Itu yang lebih afdal. Jika dia datang ke masjid berkendara, katanya para ulama, parkirnya agak jauh dari masjid. Cari parkir yang agak jauh, sehingga tetap langkah kakinya. Nah, seperti itu. Ustadz, sama tukang parkirnya diarahkan dekat depannya masjid. Ya, maka dalam hal ini persedikit langkah kakinya. Nah, persedikit ya. Bapak Ibu, sampai seperti itu. Karena apa? Keutamaannya melangkahkan kaki ke masjid. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan di surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang menarik dari ayat ini, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kata Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya dalam ayat ini, kami telah menulis
apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Yang dimaksud bekas-bekas yang mereka tinggalkan adalah langkah kaki yang digunakan oleh hamba Allah yang di dunia, ketika di dunia ia gunakan ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Salah satunya adalah ke masjid untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita semuanya menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu bertanya dalam hati, memangnya derajat nanti di hari kiamat di surga itu kayak apa sih derajat itu? Ini perkara gaib. Perkara gaib. Dan kalau perkara gaib, maka pendekatannya bukan logika. Pendekatannya nggak boleh dengan pendekatan rasio akal. Ketika kita bicara perkara gaib, pendekatannya harus dengan pendekatan iman. Sami'na wa ata'na. Sebab kalau mengandalkan akal, betapa banyak perkara-perkara gaib yang akan dia tolak. Termasuk Isra Mi'raj. Kalau pakai akal, ditolak. Karena nggak mungkin, nggak masuk akal. Malam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, malam itu juga nyampe ke Masjidil Haram. Itu kalau pakai akal. Seperti Abu Jahal dan konco-konconya, dia tidak percaya tentang Isra Mi'raj. Lah kita kaum muslimin tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Sami'na wa ata'na. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana itu derajat di surga. Tolong Abu Ezif dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6 yang saya bawa tadi. Nah, jilid 6. Nomor hadisnya 3710. 3710. Kita pengen tahu tentang derajat di akhirat kelak, derajat di surga. Nah, sedangkan orang itu kalau suka melangkahkan kakinya, satu langkah kakinya itu menambah satu tingkatan derajat, terus menambah, terus. Kita pengen tahu bagaimana derajat itu yang dimaksud nanti di surga. Apa isi sabdanya? Di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Di dalam surga terdapat 100 derajat, 100 tingkatan. Setiap 2 tingkatan, tingkatan yang satu dengan tingkatan berikutnya, lanjut. Jarak antara 2 tingkat sejauh perjalanan 100 tahun. Baik. Jarak antara satu tingkat ke tingkatan berikutnya, yaitu seperti orang yang melakukan perjalanan 100 tahun. Dalam riwayat yang lain ada kelanjutannya 500 tahun, riwayat yang lain. Berarti kalau begitu surga itu luas. Nah, surga itu luas. Ya, oleh karena itu semoga kita semua dijadikan oleh Allah penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, bersama keluarga dan anak keturunan kita. Kita lanjutkan yang nomor 2. Kapan kondisi disunahkannya berwudu? Yang kedua adalah ketika akan membaca Al-Qur'an. Jadi upayakan kalau membaca Al-Quran kita dalam keadaan suci. Loh, memangnya kita kalau tidak suci apa nggak boleh? Misalnya laki-laki, dia tidak berwudu, dia memang batal wudunya, masa nggak boleh baca Al-Quran? Boleh. Tetapi jika ditanya mana yang utama, ya tentunya dalam keadaan suci. Lah kalau wanita dalam keadaan halangan, apa nggak boleh baca Al-Quran? Boleh. Dengan kata para alim ulama dengan syarat, yaitu ketika menyentuh mushaf, tanda kutip mushaf, menyentuh mushaf, maka yaitu dengan sarung tangan atau kain pelapis. Tapi kalau Al-Qur'annya itu adalah di aplikasi Android kita, maka nggak perlu kita memakai sarung tangan, karena ini bukan Al-Qur'an, bukan mushaf. Lah pahalanya gimana? Yang saya tahu nih, yang saya tahu dari beberapa pendapat para ulama, bahkan ustadz-ustadz kita, beberapa ustadz-ustadz kita, saya perhatikan, yaitu diantaranya Ustadz Syafiq, terus Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, hafizahullah ta'ala, ya, itu mengatakan sama pahalanya, baik itu membaca di mushaf ataupun yaitu di aplikasi Al-Quran di Android kita. Satu huruf 10 hasanat, 10 kebaikan, sama pahalanya. Hanya saja ditekankan lebih baik membaca Quran itu langsung dari mushaf. Nah, lah kalau itu kitab tafsir, nah bagaimana dengan tafsir? Tafsir kan ada ayatnya, ada terjemahan dan ada penjelasannya. Pertanyaannya adalah, yang diinginkan dari kitab tafsir itu apa? Ayatnya atau penjelasannya? Ya penjelasannya yang paling banyak Ustadz. Selesai. Maka dia bukan mushaf. Berarti menyentuh kitab tafsir nggak butuh suci.
Karena dia bukan kitab mushaf, bukan, ya. Karena yang diinginkan, yang diutamakan di dalam kitab tafsir penjelasannya, bukan ayatnya. Sama dengan kita menyentuh majalah Islam. Di situ ada ayat-ayat Quran. Yang diinginkan oleh majalah ini yaitu inti ayatnya atau penjelasannya. Ya penjelasannya, maka nggak apa-apa kita tanpa bersuci menyentuh itu. Wallahu a'lam bishawab. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan baca Al-Quran itu ditekankan, tanda kutip, ditekankan berwudu? Dalilnya adalah di dalam Al-Quran suratnya Al-Waqiah, surat nomor 56 Al-Waqiah, ayatnya surat 56 Al-Waqiah ayatnya 77 sampai dengan 79. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Silakan. Dan 77. ya 77 sampai 79. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Terus Pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Terakhir, Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. tidak ada yang menyentuh Al-Quran selain hamba-hamba yang disucikan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir bisa kita lihat di dalam keterangannya dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ke-8 ya, halaman 29, yang dimaksud dengan hamba-hamba yang disucikan mereka yang ketika menyentuh mushaf dalam keadaan suci berwudu. Baik. Dan yang namanya bersuci itu ada dua. Ada yang berwudu berarti dengan air, ada yang tayamum berarti dengan debu. Baik, kita lanjutkan. Nomor 3, kapan kita disyariatkan, kondisi apa berwudu? Yang ketiga, ketika mau tidur. Mau tidur berwudu, mau tidur berwudu. Upayakan ya. Baik, mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Bukhari, nomornya 163. Bukhari 163. Di nomor aslinya beda, nomor 247 ya. Dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Silakan baca Al-Barra bin Azib radhiyallahu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya. Nah, silakan. Apabila kau hendak tidur maka berwudulah lebih dahulu seperti wudu untuk salat. Nah, berwudulah lebih dahulu seperti wudu akan mengerjakan sholat. Ada kemarin yang bertanya, bagaimana dengan wanita yang berhalangan dan dia terbiasa kalau mau tidur berwudu? Apakah ada pengaruhnya ini? Jadi dia dalam keadaan haid, dia berwudu karena dia kebiasaan mau tidur. Apakah ada pengaruhnya? Maka dalam hal ini ada pengaruhnya dan itu diperbolehkan oleh para ulama. Seperti apa kok diperbolehkan? Yaitu nanti kita dengarkan dalilnya, tapi nggak apa-apa, saya singgung dulu. Katanya Nabi, apabila kalian dalam keadaan junub setelah jima, dalam keadaan junub dan kalian ingin tidur lagi, melanjutkan tidur, atau kalian ingin makan, maka berwuduklah lebih dahulu. Meskipun belum mandi besar, meskipun dia nggak bisa dikatakan suci, lawang dia belum mandi. Ya, maka kata Nabi kalau mau melanjutkan tidur atau ingin makan, wudhu lebih dahulu. Berarti kalau begitu wanita yang sedang berhalangan, maka nggak apa-apa, yaitu dia berwudhu. Ya dianggap seperti separuh suci, meskipun belum sempurna suci karena belum mandi besar. Taib. Kita lanjutkan sekarang yang keempat. Ketika bangun tidur, mau tidur wudhu, bangun tidur wudhu. Ya. Bahkan saya baca di dalam hadis riwayat ya, yang sahih dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib itu disebutkan Bapak Ibu tentang keutamaan orang kalau mau tidur itu wudhu bersuci. Apa itu? Allah utus satu malaikat untuk menyelinap di selimut atau baju orang yang tidur itu. Setiap orang itu bergerak-gerak dalam tidurnya, entah miring menghadap kanan atau kiri, namanya orang tidur. Kita nggak tahu kita ini menghadap kemana. Setiap kali kita bergerak-gerak, malaikat itu mendoakan, Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampuni orang ini, rahmati orang ini. Itu kalau tidurnya dalam keadaan suci. Itu ya. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya disunahkan demikian. Kemarin ada yang tanya, Ustadz, saya itu kalau mau tidur kena air malah nggak bisa tidur, Ustadz. Malah nggak bisa tidur saya. Terus gimana airnya? Sebenarnya mudah kok Islam ini. Inna dina yusrun.
Sesungguhnya Islam ini agama yang mudah. Ya silakan jauh-jauh sebelumnya kita wudhu. Setelah itu kalau sudah kering, atau boleh wudhu itu setelah itu kita basuh dengan handuk atau apa. Setelah itu mungkin agak sedikit waktu, ada waktu kemudian kita tidur. Bisa kok, bisa ya. Hanya dalam hal ini adalah mungkin belum terbiasa yang seperti itu. Kita lanjutkan yang poin keempat tadi, bangun tidur. Ayo dibuka Sahih Muslim nomornya 201, Sahih Muslim nomor 201, nomor aslinya 256 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan dibaca. Katanya, pada suatu malam dia bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Tengah malam beliau bangun dan pergi keluar rumah. jadi Nabi itu punya kebiasaan kalau di malam hari, ya, sepertiga malam terakhir beliau bangun terus keluar rumah sambil memandang ke langit, lalu membaca surat Ali Imran 10 ayat terakhir Ali Imran sambil lihat ke langit, inna fi khalqis samawati itu. Terus lanjut. Beliau memandang ke langit, lalu beliau membaca ayat dalam surat Ali Imran. Nah, terus Kemudian beliau kembali ke rumah, terus lalu menggosok gigi, bersiwak. Lanjut. mengambil wudhu. Nah, berwudu. Setelah bangun tidur berwudu, lalu kemudian beliau mengerjakan sholat. Begitulah seterusnya. Itu yang Nabi lakukan setiap malam. Panjenengan sudah lakukan ini, sunnah ini. Keluar rumah, lihat ke langit, baca Ali Imran, ya. Pernah? Sudah dilakukan? Nah, ya, baik. Ya, katanya ahlus sunnah. Ya, baik. Kita lihat sekarang ya. Ini yang keempat. Yang kelima, yaitu pada saat akan berdoa kepada Allah. Kalau berdoa, utamakan wudhu, bersuci. Memangnya orang kalau tidak wudhu itu nggak boleh berdoa? Boleh. Dalam kondisi, bahkan wanita dalam keadaan halangan pun dia boleh zikir pagi petang kok. Wanita dalam keadaan halangan itu kan yang tidak boleh kan sholat. Dan maaf ini melakukan jima. Sedangkan yang lain sodako, infak, ya, terus kemudian juga baca Quran dengan kain pelapis, sarung tangan, zikir pagi, zikir petang, boleh semuanya. Kecuali puasa nggak boleh, sholat nggak boleh, jima juga nggak boleh, melakukan tawaf juga nggak boleh. Memang ada yang tidak diperbolehkan. Baik, jadi intinya bahkan menikah pun boleh, ya seperti itu. Dalam hal ini maka utamakan ketika berdoa dalam keadaan suci. Mana dalilnya? Dalilnya panjang. Saya ringkas saja, yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Nomor hadis aslinya ya. Kalau dicetakan terjemahan nggak ada, karena itu ringkasan, itu cetakan terjemahan. Jadi nomornya sampai nggak nutut, saking panjangnya hadis Bukhari itu nomornya. Jadi di dalam Sahih Bukhari nomor aslinya 4323 dari sahabat Abu Musa, ya, radhiyallahu an, dia menceritakan Nabi mendoakan sahabatnya yang bernama Abu Amir. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abu Amir. Siapa Abu Amir ini? Abu Amir ini adalah pamannya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Qais. Jadi Abdullah bin Qais itu sahabat Nabi, dia punya paman namanya Abu Amir. Itu didoakan oleh Nabi. Lah Nabi ketika mau mendoakan, beliau ambil air wudhu dulu. Kapan didoakannya? Saat terjadi perang Autos. Ini musuh sudah di depan. Karena Nabi ingin mendoakan Abu Amir yang gugur pada waktu itu, beliau ini perang loh, ini perang, ambil wudhu dulu. Perang loh ini, ambil wudhu dulu, lalu Nabi berdoa kepada Allah. Kata para ulama, berarti segenting itu Nabi mau berdoa masih ambil air wudhu. Berarti kalau berdoa ditekankan lebih utama dalam keadaan suci. Kondisi perang saja Nabi masih ambil air wudhu, apalagi kita yang tidak dalam kondisi perang. Maka bersuci. Bukan berarti nggak boleh loh ya, kalau nggak bersuci boleh, kondisi apapun boleh ya. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Yaitu yang keenam. Kapan kita berwudu? Kondisinya setelah makan daging onta. Termasuk riwayat lain mengatakan setelah minum susu onta. Masuk bagian makan daging onta. Panjenengan sekarang masih memegang air wudu, belum batal.
lalu kemudian makan daging onta, wudhu Anda batal. Maka Anda harus wudhu lagi. Jadi pembatal wudhu ya, daging onta itu iya pembatal wudhu. Kalau daging kambing tidak pembatal wudhu. Tapi kalau kita mau hanya berkumur-kumur saja, mata-mata berkumur-kumur nggak apa-apa. Tanpa harus wudhu total, tanpa berkumur-kumur pun nggak boleh. Ini nggak apa-apa kalau daging kambing. Tapi kalau daging onta wudhu. Kenapa? Karena disebutkan, ayo dibuka hadisnya riwayat Muslim nomornya 308 Sahih Muslim, nomor aslinya yaitu 360 nomor aslinya. Ayo dibaca. Dari mana di situ? Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, katanya, wajibkah aku wudhu sesudah makan daging kambing? Wajibkah aku wudhu setelah aku makan daging kambing? Terus? Jawab Rasulullah SAW, jika Anda mau berwudhulah. Terus? Jika tidak, tidak apa-apa. Ya, kalau mau wudhu, kalau enggak nggak apa-apa. Terus kemudian? Tanya lagi, wajibkah aku wudhu sesudah makan daging onta? Ya. Jawab Rasulullah, iya. Berwudhulah sesudah makan daging onta. Nah, terus kemudian? Kemudian tanya lagi, bolehkah aku sholat di tempat-tempat kambing bersimpuk? Apakah boleh aku sholat di tempat kandang-kandang kambing? Lalu kata Nabi, silakan. Jawab Nabi, tidak boleh. Ya, loh itu bukan itu salah itu terjemahannya. Boleh. Itu yang dimaksud itu ada onta, ibil. Ya, itu harus dikoreksi itu terjemahannya. Kalau baca teks Arabnya ibil, bukan ghanam. Betul, ibil kan di situ. Berarti harus dirubah. Orang itu tanya, bolehkah aku sholat di kandang onta? Maka Nabi menjawab, tidak boleh. Lanjut, alasannya kenapa Abu Yusuf? Halas ya. Alasannya disebutkan dalam hadis Abu Dawud yang lengkap, yaitu Nabi mengatakan karena kandang onta itu adalah tempat sarangnya jin. Bahkan di atas punuk onta itu ada syaitan, kata Nabi. Makanya setelah makan daging onta wudhu supaya tidak kena pengaruhnya. Terus orang itu tanya, dalam riwayat Muslim ringkas, riwayat Abu Dawud yang lengkap itu, riwayat Abu Dawud. Orang itu tanya lagi, bolehkah aku sholat di kandang-kandang kambing? Lalu kata Nabi, sholatlah di kandang-kandang kambing karena kandang kambing itu mengandung keberkahan. Pernah sholat di kandang kambing? Dicoba ya. Ngalah berkah, ngalah berkah ya. Wong Nabi pernah mengatakan, ittaghidhi ghanaman fa inna fiha barakah. Peliharalah kambing karena memelihara kambing itu mengandung berkah. Nah ini tolong yang sudah mulai pensiun, itu dilirik ya, usaha ternak kambing, barokah ya, barokah. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada yang ternak kambing? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Oh, satenya ya. Kita lanjutkan. Yang ke berapa sekarang? 7. Kapan kita disyariatkan wudhu? Setelah muntah. Maaf, setelah muntah. Entah karena pusing, entah karena mual, lalu dia muntah. Maka sesudah muntah itu dia wudhu. Mana dalilnya? Dalilnya Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Bawa kan Sunan Tirmidzi nomor 87. Sunan Tirmidzi nomor 87, yaitu dari Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fatawaddoa. Silakan. Dari Abu Darda dia berkata, Rasulullah SAW muntah lalu beliau berbuka dan berwudu. Nabi SAW muntah lalu beliau membatalkan puasanya, berbuka dan beliau berwudu setelah muntah itu. Baik, jadi bukan berkumur-kumur tetapi berwudu. Terkait yang tadi nomor 6 tadi, masalah makan daging onta, saya tambahkan dalil tentang susu onta. Kalau tadi kan dagingnya, ini ada riwayat, yaitu di riwayat Imam Ahmad ya, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, sanadnya Hasan dari sahabat Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddu min albanil ibil, berwudulah dari susu onta. Nah itu ya termasuk. Sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi yang ke-7 setelah muntah, yang ke-8 sekarang setelah jima. Setelah jima wudu. Setelah jima wudu. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam Sahih Muslim. Silakan dibuka. Nomornya 253 dan 254. Ya.
Nomor aslinya 305 ya, nomor aslinya dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, apabila Rasulullah SAW tidak tidur, padahal beliau junub, maka beliau wudhu lebih dahulu seperti wudhu salat. Nah, wudhu dulu. Habis junub itu wudhu dulu, belum mandi besar ini. Maka kalau mau tidur. Terus lanjut 254. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, apabila Rasulullah SAW sedang dalam keadaan junub, padahal beliau ingin makan atau tidur, padahal beliau ingin makan atau melanjutkan tidur, maka beliau wudhu lebih dahulu seperti wudhu salat. nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-9 ada kaitannya dengan nomor 8 ini, yang ke-9. Ya, apa yang ke-9? Jika ingin mengulangi jima kedua kalinya. Nah, itu wudhu dulu. Ya, seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud, Nabi pernah dalam semalam itu mendatangi 9 orang istrinya. Dan cukup mandi sekali. Mendatangi si A, Nabi jima, lalu setelah itu wudhu. Lalu mendatangi si B, yaitu dijima, Nabi wudhu. Mendatangi si C, Nabi jima, lalu wudhu. Begitu terakhir, cukup mandi sekali. Sunnah ini perlu dibudidayakan. Ini sunnah yang sudah mulai punah. Ya, seperti itu. Kenapa? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik, kita lanjutkan. Wong satu aja jamu, ya. Ini 9. 4, kalau umatnya kan 4, Nabi 9 ya. Ada sunnah itu yang khusus untuk Nabi, nggak berlaku untuk umatnya. Ya salah satunya ini, menikah lebih dari 4 orang, itu nggak boleh untuk umatnya. Bahkan dulu para sahabat sebelum masuk Islam ada yang istrinya 10. Lalu kemudian kata Nabi ketika masuk Islam, lalu Nabi mengatakan ikhtar minhunna arba'an. Pilih 4 orang di antara 10 orang itu, yang lain ceraikan. Dipilih 4, yang 6 diceraikan. Itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kita lanjutkan. Yaitu dalilnya mana? Dalilnya adalah Sahih Muslim, nomornya 257. Dalam nomor aslinya 308, ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Silakan 257, ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, apabila kamu bersenggama kemudian ingin hendak mengulanginya kembali, maka hendaklah berwudhu lebih dahulu. wudhu dulu, ya. Baik, kita lanjutkan yang ke-10, setelah mengantarkan jenazah. Jadi kalau habis memandikan mayit, maka yang memandikan tadi disunahkan untuk mandi kalau habis memandikan. Tapi kalau dia tidak ikut memandikan jenazah, maka dia hanya ikut nganterkan aja, nyolati sama nganterkan ke pekuburan, itu baliknya wudhu kata Nabi. Wudhu setelah mengantarkan jenazah, wudhu syariatnya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi nomornya 993, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tirmidzi 993, ya sebentar, 993 Tirmidzi. Ya, ketemu ini. Baik, silakan dibaca dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Idza ghassala mayyitan fa alaihi al-ghuslu wa qala ba'dhum alaihi al-wudhu'u. Silakan. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, ya, setelah memandikannya maka ia harus mandi. Setelah memandikan mayit maka dia wajib mandi. Terus? Dan setelah membawanya maka ia harus wudhu. Dan memandikan mayit. Baik, jadi kalau setelah yaitu mengangkat atau membawa mayit, mengantarkan mayit ke pekuburan, kembalinya itu wudhu. Ya, berdasarkan hadis ini. Kita lanjutkan sekarang yang ke-11, yaitu betul ya, yang ke-11. Pada saat menjenguk orang sakit, besuk-besuk, menjenguk orang sakit, bahkan disunahkan kalau memang masih ada sisa air wudhu melekat di tubuh kita, itu dipercikkan air wudhunya kepada orang yang sakit atau orang yang pingsan.
Jadi wudhu kita maka dipercikkan sisa air wudhu itu kepada orang yang sakit, atau diusapkan ke tubuhnya orang yang sakit tersebut. Di bagian mana sakit? Tetapi ini ada syaratnya, sesama lelaki atau sesama wanita atau sesama mahramnya, suami ke istri, istri ke suami, boleh seperti itu ya. Baik, mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan dalam riwayat Muslim, nomornya 1588, 1588. Ayo, 1588. Nomor aslinya sudah masuk Isya? Belum. Nomor aslinya 1616. Nomor aslinya itu. Tetapi nomor dicetakan terjemahan 1588. Pak Didik minta tolong Sahih Targhib jilid 6. Agak cepat dikit biar waktunya hemat waktu. Tolong dibuka nomor 3474, 3474. Sahih Muslim dulu dibaca. 1588. Tafadhol. Dari bagian Abu Bakar katanya, pada suatu ketika aku jatuh sakit. Aku jatuh sakit. Terus Lalu Rasulullah SAW datang menjengukku bersama-sama dengan Abu Bakar. lanjut. Dengan berjalan kaki. Ketika itu aku sedang pingsan. Ya. Rasulullah SAW mengambil air wudhu, kemudian dipercikkannya kepadaku sisa air wudhunya. Nah, terus Sehingga aku sadar. baik, kata para alim ulama berdasarkan hadis ini, berarti air mustakmal itu boleh, air bekas wudhu. Buktinya tadi Nabi memercikkan sisa air wudhunya kepada sahabat tadi. Ini menunjukkan boleh. Termasuk kita tidak perlu lagu, kita wudhu di situ ada bak. Pada saat kita membersihkan tangan kita, air itu netes ke bak itu lagi. Lalu kita pakai lagi air itu, air mustakmal, maka nggak apa-apa. Kata para alim ulama boleh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika menjenguk orang sakit dipercikan. Kita lanjutkan dikit aja dulu, setelah itu kita kumandangkan adzan, setelah itu kita lanjutkan sedikit sambil menunggu iqamah. Lanjut. Ya, kita dengarkan tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Dan ketika menjenguk orang sakit keluar rumah dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, ini pentingnya. Keluar rumah ingin besuk dalam keadaan sudah wudhu. Kita lihat fadilahnya. Sahih Targhib wa Tahrib nomor 3474. Ayo dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Isinya, barang siapa menjenguk orang yang sakit, maka ada yang menjenguk dari langit atau yang mengatakan, baik, siapa yang menjenguk orang sakit, lalu akan ada penyeru dari langit. Terus semoga penghidupanmu baik dan baik pula lama hidupmu, lanjut. serta engkau akan menempati rumah di surga. Terus selesai. 3476 sekarang. Tambahkan lagi. Dapat rumah di surga menjenguk orang sakit ini. 3476. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Isinya, tidak ada seorang muslim pun yang menjenguk muslim yang lain pada waktu pagi, terus kecuali dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat. stop. Yang sampai itu aja, yang bagian itu aja. Yang ini hadis ini Pak Didi. Nah, yang itu. Nah, itu. Sampingnya itu. Iya, itu. Ya. Dari langsung terjemahan. Dari Ali radhiyallahu anhu bersabda. Yo, berkata Ali. Dari Ali radhiyallahu anhu, Dia berkata, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda, Ya. tidaklah seseorang menjenguk orang yang sakit pada waktu sore hari, kecuali akan turut keluar bersamanya 70.000 malaikat. Terus Mereka memohonkan ampun bagi si penjenguk sampai dia memasuki waktu pagi. baik, itu kalau dibaca terus ke bawah ada kalimat siapa yang menjenguk seorang muslim di waktu pagi itu dalam keadaan suci, maka 70.000 malaikat mendoakan ampunan untuk orang itu sampai sore. Kalau menjenguknya itu sore dalam keadaan suci, didoakan 70.000 malaikat ampunan sampai pagi. Oh, begitu seterusnya. Ustadz itu menjenguk orang sakit apa itu? Ya sakit, tidak disebutkan. Meskipun sakit ringan, lama nggak kelihatan waktu taklim. Nah, kita jenguk, ternyata dia sakit. Meskipun sakit mata, hatta sakit mata, nggak apa-apa. Sakit hati, nggak apa-apa sakit hati. Jenguk. Sakit hati, ya, jenguk ya. Seperti itu. Baik, saya tutup sampai di sini dulu. Kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu saya lanjutkan yang masih tersisa ini. Ya, taib. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Ya, kalau Covid nggak boleh jenguk. Silakan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian, yaitu sekarang poin yang ke-12. Poin yang ke-12 adalah kapan kita disyariatkan untuk berwudu, dalam kondisi apa, yaitu sebelum mandi janabah, sebelum mandi besar, maka kita berwudu lebih dahulu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari di hadis yang ke-172. Ya, kalau nomor aslinya 249 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Maimunah radhiyallahu anha bercerita, aku sediakan air untuk mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau cuci kedua belah tangannya 2 atau 3 kali. Sesudah itu dituangkannya air ke tangan kirinya, lalu dicucinya kemana-mana. Baik, jadi ini tata cara mandi janabah, itu ya. Ini insya Allah ada pembahasan tersendiri ya. Baik, terus lanjutkan. Dan disapukannya tangannya ke tangan, kemudian beliau berkumur-kumur. Ya, jadi Nabi yaitu kalau mau mandi janabat, ya beliau membersihkan bagian depan dan belakang lebih dahulu, yaitu kubul dan dubur. Maaf ya. Setelah itu, setelah dibersihkan, tangan kiri yang habis dipakai bersihkan tadi diusapkan ke tanah, lantai atau ke dinding. Itu ya. Ustadz, dulu tidak ada sabun, makanya untuk menghilangkan itu bau atau najis itu diusapkan ke tanah. Sekarang sudah ada pewangi, sabun dan seterusnya. Apakah itu tetap berlaku? Maka sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, sekalipun ada sabun kita lakukan itu nggak apa-apa. Tanpa melakukan itu sabun mewakili juga nggak apa-apa. Itu ya. Intinya Nabi pernah melakukan itu, menggosokkan tangannya ke lantai. Setelah itu kemudian Nabi mulai berwudu. Sebelum mandi besar berwudu. Setelah Nabi berwudu, singkat cerita ini ya, setelah Nabi berwudu, barulah kemudian Nabi mengambil air, lalu kemudian menuangkan di atas kepalanya sambil meremas-remas kepalanya sampai betul-betul yakin air itu masuk ke pori-pori kepala kita. Terus sambil seperti orang kerimbat gitu ya, sambil dipijit-pijit terus sekali sampai 3 kali itu. Setelah itu kemudian mengguyurkan air itu ke sebelah kanan, ya, lalu kemudian 3 kali, lalu sebelah kiri, lalu mengguyurkan semua air itu ke tubuhnya.
dan tidak ada satupun di anggota tubuhnya yang tidak terkena air. Sampai kata para ulama, maaf beribu maaf, pusar saja harus terkena, yaitu dalamnya harus kena air, itu bagian belakang. Terus jangan sampai nggak ada kena, karena rukunnya mandi janabah cuma 2. Rukun syarat sah mandi janabah cuma 2. Satu niat, yang kedua basah, terkena semua. Jadi kalau ada orang misalnya kolam renang, dia junub kepingin mandi janabah, dia sudah niat langsung masuk kolam renang, belum selesai, selesai, karena sudah terkena rukunnya. Seperti itu kata para alim ulama, ya. Baik. Kalau saya kumkum Ustaz, nah ini kan repot lagi nih ya. Kalau kumkum diatur sendiri aja lah nanti ya. Bapak Ibu sekalian, maka dalam hal ini seperti itu. Lalu kemudian setelah itu apabila di tengah-tengah dia mandi itu batal wudhunya, maaf, menyentuh kemaluan kan membatalkan wudhu, maka diulang saja wudhunya tanpa mengulang mandi. Setelah itu boleh mengerjakan sholat dan yang lainnya. Jadi sebelum mandi janabat itu wudhu dulu. Kita lanjutkan, yaitu yang nomor 13 terakhir. Kapan kita disyariatkan wudhu? Saat akan mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Wudhu dulu. Nabi bersabda, buka Sahih Muslim nomornya 175, nomor aslinya 224 ya, cetakan terjemahan 175. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Silakan. Dari Ibnu Umar katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putranya Umar bin Khattab, anak dan ayahnya kita doakan. Lanjut. Ulang. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isinya tidak diterima salat seseorang tanpa suci. Nah, tidak diterima salat seseorang tanpa bersuci. Entah bersuci pakai air yaitu wudhu atau debu tayamum. Lanjut. Dan tidak diterima sedekah yang berasal dari kejahatan. Contohnya kayak apa? Sodako dari tindak kejahatan. Mencuri, terus menipu, menggelapkan, termasuk korupsi, terus rampok, judi, dan sebagainya. Baik, riba dan seterusnya nggak diterima. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak mau menerima kecuali yang baik-baik. Jadi nggak boleh pakai prinsip kayak Robin Hood gitu, mencuri harta orang kaya dibagi-bagikan ke fakir miskin. Tetap nggak bisa. Sekali mencuri tidak akan jadi berubah hukumnya halal karena tujuannya baik. Nggak mungkin. Sekali haram tetap haram karena caranya salah. Nah, seperti itu. Maka bersodakolah diambilkan dari cara pekerjaan atau rizki yang halal dan thayyibah. Wallahu a'lam wabishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Berarti insya Allah pertemuan ke depan kita masuk praktek tata cara wudhu ya, kaifiyah tata cara wudhu sesuai sunnah. Karena waktunya sudah masuk dan waktunya iqamah, mohon maaf ya. Insya Allah jika ada pertanyaan mungkin kita bisa lakukan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.